Sebagian pendeta mulai menyalah-nyalahkan para murtadin di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan firman Tuhan. Sebagian pendeta muncul saat ini, mereka menyalahkan cara murtadin melakukan penginjilan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Bahagia agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara usahakan dan kerjakan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak hal dan kita juga bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan misi penginjilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ini ada hal yang membuat saya menggelitik sekali. Di mana ada beberapa pendeta, sebagian pendeta, tidak semua pendeta Bapak Ibu, sebagian pendeta mulai menyalah-nyalahkan para murtadin di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan firman Tuhan. Sebagian pendeta muncul saat ini, mereka menyalahkan cara murtadin melakukan penginjilan. Sekalipun saudara mengetahui, saudara mengerti dan tahu bahwa melalui para murtadin ada banyak sekali orang percaya kepada Injil. Ada banyak sekali orang bisa menerima Injil. Ada banyak sekali orang bisa datang kepada terang itu, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Dengan kesaksian para murtadin, dengan pencerahan para murtadin, ada banyak sekali orang tercerahkan. Bahkan tidak sedikit gereja atau pendeta mengundang para murtadin untuk diminta kesaksian. Dan sebelum murtadin itu diundang untuk diminta kesaksian di gereja, para pendeta tersebut, Bapak Ibu, para pendeta sebelumnya sudah mengumumkan kepada seluruh jemaat bahwa besok minggu saudara semuanya harus datang, karena ada kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang sangat spektakuler. Kita akan mengundang seorang murtadin dari ABCD untuk memberikan kesaksian kepada kita semuanya, bagaimana orang itu bisa percaya kepada Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Tetapi berjalannya waktu, di saat kasus penistaan agama tertimpa Bapak Muhammad KC, seolah-olah pendeta, sebagian pendeta Bapak Ibu cuci tangan. Mungkin mau wudhu ya, ambil air sembahyang mau sholat, ya, cuci tangan Bapak Ibu. Dan mulai hari-hari ini mulai mereka menyalahkan para murtadin. Yang dulunya mereka juga yang mengeluh-elukan murtadin luar biasa. Tetapi ketika para murtadin tersandung kasus hukum, sebagian pendeta besar itu menyalahkan para murtadin. Ini sangat kita sayangkan. Makanya saya sering bilang sama murtadin, kita jangan mau dimanfaatkan oleh sebagian pendeta. Kita diundang lalu kita diminta kesaksian. Kalau kita tersandung kasus Bapak Ibu, pendeta-pendeta besar itu tidak akan menolong Anda, tidak akan menolong kita, tidak akan memperhatikan kita. Mereka hanya mengatakan kita akan mendoakan si A, kita akan mendoakan si B, kita akan mendoakan si C. Nah, sekali lagi saya mengajak para murtadin semuanya, ayo mulai sekarang kita jangan melihat pendeta, kita jangan melihat pendeta besar, kita jangan melihat gedungnya besar, kita jangan melihat gerejanya besar, tetapi mari kita melihat Tuhan kita itu yang besar, Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Dia yang telah menyelamatkan saudara, Dia yang telah memanggil saudara dari kegelapan menuju kepada terang. Yesus yang sudah memanggil saudara dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Yang dulunya kita tidak punya pengetahuan akan firman, pengetahuan akan kematian Yesus, pengetahuan akan kebangkitan Yesus, karena kita ditipu
Karena kita ditipu. Berita hoak yang selama ini kita dengar. Lalu Yesus yang maha kasih, Yesus yang maha penyayang itu hadir kepada saudara. Dia menyatakan diri kepada saudara. Dia mengatakan kepada saudara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seolah-olah Yesus ingin bertanya, kamu para murtadin, ikut aku dan lihat caraku. Akulah yang menjadi teladan bagimu. Aku sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan bagimu. Makanya ikut aku. Hanya melalui aku kamu bisa masuk surga. Maka dari itu saya mengajak seluruh murtadin yang ada di Indonesia ini, yang mendengarkan video ini, ayo kita pandang Yesus. Jangan lihat gereja, jangan lihat pendeta. Kalau kita memandang mereka, kita melihat mereka, maka kita akan kecewa, Bapak Ibu. Kenapa kecewa? Seperti saya katakan barusan. Seolah-olah beberapa hari ini pendeta bikin video, pendeta mulai menyalah-nyalahkan cara penginjilan para murtadin. Mereka cara menilai apa yang disampaikan oleh murtadin ini salah. Mereka menilai bahwa murtadin ini mengolok-olok agama lamanya. Kenapa Bapak pendeta ini diam saja, tidak bersuara? Seharusnya dari dulu Anda bersuara. Supaya kami para murtadin ini ada pembinaan. Pembinaan yang pertama sekali dalam bentuk karakter, pembentukan karakter, pembaharuan karakter. Yang kedua, bagaimana supaya kami benar-benar bisa memahami, bisa mengenal man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus, sehingga kami benar-benar berada di dalam iman yang benar dan kami bisa berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Tetapi justru sekarang Anda kowar-kowar ketika Bapak Muhammad Kacil ditangkap. Semua murtadin Anda salahkan. Cara penginjilan murtadin Anda salahkan. Cara penyampaian firman murtadin Anda salahkan. Sementara di satu sisi Anda juga mengakui bahwa melalui para murtadin ada banyak sekali orang terselamatkan. Melalui para murtadin banyak sekali orang datang kepada Yesus. Melalui para murtadin banyak sekali orang bisa percaya kepada Injil. Kalau kita melihat sebagian pendeta Bapak Ibu, mereka hanya berani di mimbar berkata, kita peduli kepada jiwa-jiwa. Hanya di mimbar Bapak Ibu. Saya sudah banyak melihat sebagian pendeta beraninya hanya di mimbar. Di luar mimbar ketika kita bertanya, Bapak kenapa Bapak tidak memberitakan Injil? Kenapa Bapak tidak bersaksi? Bagaimana awalnya Bapak bertobat, mengenal Kristus, mengenal Hamasiah, datang kepada terang? Apa jawaban pendeta Bapak Ibu? Mereka menjawab, kita Bang Pendi harus berhikmat. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya melihat dalam 2 hari ini. Sebagian pendeta bikin video sudah mulai menyalah-nyalahkan para murtadin. Dulunya mereka mengundang para murtadin. Seharusnya ketika mereka mengundang para murtadin, mereka memberikan pemahaman yang benar. Mereka mengajarkan bagaimana cara penginjilan yang benar tanpa menyinggung iman sebelumnya, tanpa menyinggung agama sebelumnya. Sebagaimana mentor saya Bapak Ibu. Mentor saya 1 tahun dididik, dan tahun berikutnya dilihat juga apakah saya sudah lulus tes atau belum. Didikan karakter itu. Di samping saya disuruh banyak berdoa oleh mentor saya, disuruh banyak puasa, disuruh banyak belajar, dan disuruh banyak bertanya kepada beliau sebanyak-banyaknya apa yang saya tidak tahu mengenai Injil, mengenai kekristenan. Bahkan Bapak Gembala saya, mentor saya itu melarang saya selama 2 tahun berhubungan dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Kenapa? Agar saya fokus untuk belajar. Saya sangat yakin Bapak Ibu pasti mengakui melalui kami para murtadin banyak orang percaya kepada Yesus. Bukan karena kehebatan, kemegahan kami, tetapi karena Yesus yang ada di dalam diri kami. Karena roh Yesus, roh kudus itu Bapak Ibu, yang membakar semangat kami untuk kami beritakan Injil. Maka kami tidak pernah takut, gentar sedikit pun.
terhadap situasi dan kondisi apapun, Injil kami beritakan. Di mana-mana kami bersaksi. Saya sering sekali menceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana saya diturunkan dari Grab, bagaimana saya diturunkan dari bis, karena saya bersaksi di sana. Waktu itu Bapak Ibu belum zamannya YouTube. Saya bersaksi, saya ceritakan siapa saya, bagaimana saya mengalami Yesus. Saya ceritakan sama banyak orang. Ada yang mendengar, ada yang menolak, bahkan saya diturunkan dari bis. Bahkan Bapak Ibu di Jakarta 2 tahun yang lalu sebelum saya di media sosial di YouTube, dari Grab saya sering sekali diturunkan di Jakarta. Karena saya menceritakan siapa itu Yesus kepada sopir Grab. Kenapa kita perlu menceritakan siapa Yesus? Sebagaimana sering saya katakan Bapak Ibu, karena saudara, teman, sahabat kita, mereka mendengarkan cerita tentang Yesus, mereka mendengarkan kisah Yesus, cerita yang salah, kisah yang salah, yang diperdengarkan oleh para penceramah, pengkhotbah, pidato mereka. Mereka bilang bahwa Yesus tidak mati di salib. Nah, ini kita harus luruskan pemahaman bahwa Yesus tidak mati di salib. Mereka berkata bahwa Yesus diangkat. Kita perlu meluruskan akan hal ini. Mereka berkata bahwa yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan oleh Yesus. Nah, kita Bapak Ibu perlu meluruskan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Maka sekali lagi saya mengajak para murtadin dimanapun saudara berada, ayo tetap kita semangat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Sekalipun sebagian pendeta saat ini mencemooh kita, mengolok-ngolok cara kita melakukan penginjilan, saran saya, kita tetap semangat, pandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Toh pendeta tersebut juga yang kasih makan dia itu Yesus Kristus, Tuhan yang sama Bapak Ibu. Kita bukan benci kepada pendeta, tapi cara beliau kita tidak senang. Saya pribadi sangat tidak senang cara-cara seperti itu. Setelah Bapak Muhammad Kacil ditangkap, baru mereka bersuara. Kenapa tidak dari dulu mereka bersuara? Ini persis seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang tidak mengakui keustazannya Yahya Waloni. Di saat Yahya Waloni ditangkap, MUI, Majelis Ulama Indonesia, PBNU dan ormas-ormas Islam lainnya tidak mengakui bahwa Yahya Waloni itu ustaz, tidak mengakui bahwa ilmunya Yahya Waloni itu tidak memenuhi standar. Kenapa tidak dari dulu di saat Yahya Waloni kowar-kowar, menghina kekristenan, menghina Injil, menghina Yesus, menghina Roh Kudus, MUI tidak bersuara, PBNU diam saja, ormas-ormas Islam tidak ada omongan apapun terhadap Yahya Waloni. Tetapi begitu Yahya Waloni ditangkap, mereka ramai-ramai berbuka suara bahwa Yahya Waloni tidak dianggap sebagai ustadz, Yahya Waloni ilmunya tidak memenuhi standar. Pendeta saat ini juga ikut-ikutan Bapak Ibu. Mereka sudah menyalahkan kami para murtadin. Cara penginjilan murtadin disalahkan. Jangan menghina A, jangan menghina B. Kita tidak menghina, kita membaca apa yang tertulis dalam kitab suci mereka. Karena mereka juga mengolok-olok kitab suci kita. Bukan berarti kita mengolok-olok kitab suci mereka, enggak. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi siang, tadi pagi. Bagaimana di sebuah ayat surat Al-Jin, Nabi Muhammad dikerumuni oleh jin, itu memang benar ada ayatnya. Tetapi ketika mereka berkata bahwa Yesus tidak mati di salib, tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Yesus diserupakan, tidak ada ayat dalam Alkitab. Nah, maka kita perlu meluruskan pemahaman mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan tanggung jawab pendeta. Ini yang kami pahami. Kami para murtad ini sangat memahami bahwa tanggung jawab memberitakan Injil bukan tanggung jawab pendeta dan pelayan gereja yang sudah terlatih saja. Bukan. Tapi tanggung jawab kita bersama. Memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh semua orang, Bapak Ibu. Setiap kita orang percaya, orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus adalah surat terbuka. Setiap orang yang melihat kita, mereka juga melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Lalu apakah diri kita, saya dan saudara, sudah mencerminkan karakter Yesus Kristus atau belum? Nah, ini yang harus kita lakukan setiap hari. Kita adalah suratan yang terbuka.
Yang setiap pribadi lepas pribadi harus mencerminkan bagaimana karakter Kristus. Sehingga orang di sekitar kita melihat firman berjalan di dalam diri kita. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang, kata Rasul Paulus. Jika kita memberitakan Injil, apakah kehidupan kita akan baik-baik saja? Apakah kita tidak akan tersandung dengan ABC? Apakah kita hidup tanpa masalah? Belum tentu, Bapak Ibu. Apakah dalam iman kita meyakini Injil itu menyelamatkan? Nah, Injil itu adalah berita Kristus Yesus mati di kayu salib, dikubur 3 hari, bangkit dari kubur, naik ke surga, dan 40 hari kemudian menampakkan diri pada muridnya dan disaksikan oleh ribuan mata, Bapak Ibu. Iman Kristen, percaya dulu baru mengerti, bukan mengerti baru percaya. Pemahaman Tritunggal bukan masalah ilmu pengetahuan, tetapi soal iman. Tuhan akan memberikan banyak pengertian kepada saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesempatan memberitakan Injil akan dibukakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau memberitakan Injil. Kesempatan memberitakan Injil, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan dibukakan oleh Tuhan dengan cara apapun. Bagi Paulus, Injil itu kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Bagi kita juga sama, Injil itu adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan saudara dan saya, yaitu menyelamatkan orang yang percaya. Sejak zaman Yesus itu selalu ada tantangan. Bukan tahun 2021 ini saja orang-orang yang percaya mengalami tantangan, bukan. Tapi sejak zaman Yesus tantangan itu sudah ada. Bagaimana kita melihat Paulus menasihatkan Timotius yang masih muda sekali. Maka dari itu jangan malu, jangan takut. Tidak cukup dengan hanya yakin, tetapi harus mengalami Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan orang percaya. Jadi ketika kami memberitakan Injil, ada satu pemahaman bagi kami para murtadin. Kami melihat orang-orang di sekitar kami itu sudah jauh sekali dengan ajaran Tuhan. Sudah jauh sekali dengan ajaran Tuhan, sudah jauh sekali menyimpang dengan ajaran-ajaran Alkitab. Bahkan tidak segan-segan mereka menghina akan Alkitab. Maka dari itu, para pendeta yang dikasih Tuhan, kami tetap berapi-api memberitakan Injil untuk memanggil kembali orang yang sudah menjauh dari Tuhan, untuk memanggil kembali orang yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Tuhan, untuk memanggil kembali supaya mereka melihat terang Kristus yang ada dalam diri kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita pandang Yesus saja. Mari kita pandang Yesus saja. Apapun kata pendeta, tidak akan membuat semangat kita surut, tidak akan membuat semangat kita padam. Tetapi kita jadikan kata-kata pendeta yang kurang senang dengan para murtadin, bahkan yang tidak senang dengan para murtadin, kita jadikan satu api Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk kita tetap memberitakan Injil. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara semuanya dan khususnya bagi saya pribadi, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, pencinta channel Injil kepada PK Pagar, para penonton semuanya yang selalu setia mendoakan pelayanan saya, yang selalu setia mendukung penginjilan saya, yang selalu setia mengirimkan berkat-berkat untuk pelayanan penginjilan saya. Sehingga setiap hari saya bisa melakukan banyak hal, setiap hari saya bisa bersaksi kemana-mana, di mana-mana, dan saya bisa menceritakan tentang firman Tuhan tanpa takut kehabisan ongkos saya pergi. Maka dari itu, apa yang sudah saudara lakukan buat penginjilan saya, biarlah semua itu Tuhan yang membalas. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Hakodesh memberkati setiap saudara dan saya. Haleluya, 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 amin.